Hari ini tepat 100 hari Presiden Joko Widodo memerintah. Banyak yang terjadi dalam 100 hari ini, mulai dari gebrakan baru hingga kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Kini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya. 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo dilantik memimpin Indonesia bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Sederet janji pun diikrarkan. Kini 100 hari sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan. ...28 hari menjabat, Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Kurang dari 2 bulan, pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Pemerintah juga mencabut subsidi premium. Selang beberapa minggu di bulan Januari 2015, pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar. Ini mengacu pada turunnya harga minyak dunia. Namun kebijakan ini tak disambut sepenuhnya positif oleh rakyat. Turunnya harga BBM berarti penyelesaian harga di pasar juga menyesuaikan. Harus turun lagi kalau nggak turun lagi kan mesti saya protes. Perubahan cepat harga BBM premium dan solar berimbas pada ketidakstabilan harga bahan pokok di pasaran, serta perubahan tarif transportasi massal. Dalam 100 hari, berbagai gebrakan kabinet kerja besutan Jokowi berusaha unjuk gigi. Berantas penangkapan ikan ilegal di perairan Nusantara, pemerintah ambil langkah menenggelamkan kapal. Hingga Desember 2014, ada 5 kapal asing yang ditenggelamkan. Semua sama-sama. Illegal fishing ini bukan perangnya Kementerian Perikanan dan Kelautan, tapi perangnya bangsa Indonesia, karena kerugian kita sangat banyak sekali. Bagian ini kecil ini kan susah, susah mau dapat. Kalau mereka masuk susah mau dapat minimum. 18 Januari 2015, 6 terpidana kasus narkoba dieksekusi mati. Presiden Joko Widodo menolak gerasi yang diajukan ke 6 terpidana mati itu. Pemerintah berpegang pada janjinya menabuh genderang perang pemberantasan narkoba. Tentu saja kami dari Gerakan Nasional Anti Narkotika ya, Gerakan melihat ini suatu langkah yang baik sekali, dan baru ini saya kira upaya-upaya seperti ini yang kita harapkan sejak lama sebetulnya ya. Sudah 15 tahun kita tunggu-tunggu ini sebetulnya. Kenapa? Ini makin besar. Namun mendekati hari ke-100-nya, Presiden Joko Widodo diuji komitmen dan janjinya pada rakyat. Beberapa keputusannya dianggap tak sesuai janji. November 2014, M. Prasetyo diangkat menjadi Jaksa Agung. M. Prasetyo dikenal sebagai salah satu politikus dari Partai Nasional Demokrat. Banyak yang menilai Presiden Jokowi ingkar dari semangatnya menegakkan pemerintahan yang jauh dari tekanan dan kepentingan partai politik. Saya nggak bisa katakan ini blunder Jokowi. Ini adalah posisi terjepit Jokowi yang dia punya, yaitu satu, maksudnya kembali lagi dia menjadi presiden pun juga di atas landasan kekuatan PDI, kekuatan Nasdem, ada tokoh-tokoh lama, partai-partai lain. Jadi di satu sisi, khususnya mungkin di awal pada saat penunjukan Jaksa Agung dari partai politik tidak ideal, tidak tepat. Kemudian 9 Januari, Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tidak seperti saat menyeleksi menteri, Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam penunjukan ini. Tak berapa lama, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan menjadi status tersangka dugaan kasus gratifikasi dan suap. Presiden hanya menunda pelantikan Budi Gunawan setelah lolos uji kelayakan di parlemen. Polemik ini mengundang harapan sebagian anggota polisi di tanah air memiliki institusi yang bersih. Memang harus tegas, kalau kita mau serius ya harus seperti itu, jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus berani tegas. Suara Rakyat kini mempertanyakan,
Seperti apa janji Presiden menolak negara lemah dengan reformasi birokrasi sistem dan penegakan hukum bebas korupsi dalam program Nawacitanya, serta bukti perubahan mental yang kerap digadang pemerintahan Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.